Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis.co.id dan subscriber analis saham syariah. Jadi saat ini kita akan bahas soal waskita beton atau analisa saham WSBP. Jadi bagaimana saham WSBP 2020 ini? Kita akan lihat setelah saham WSBP anjlok, ada bagaimana prospeknya ke depan. Oke teman-teman analis .co.id. Sebelum itu silahkan subscribe analis saham syariah. Nanti akan ada video-video terbaru soal analisa saham-saham yang lagi anjlok saat ini atau ambles. Akan kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai saja. Jadi teman-teman, saat ini harga saham waskita beton itu di harga 130 per lembar dengan PBV hanya 0,4. Ini terbilang sangat murah, mengingat waskita beton adalah saham BUMN, bukan saham swasta dan sebagainya. Akan ada pertimbangan berbeda soal saham BUMN dan saham non swasta ketika valuasinya begitu murah. Oke, kita mulai dari total sales gross profitnya seperti apa. Oke, kalau kita lihat memang ada penurunan. Jadi di kuartal 4 2019 pada saat rilis Maret 2020 ini total sales dari saham WSBP itu menurun teman-teman dibanding kuartal 4 tahun sebelumnya 2018 itu ini mencapai 8 triliun lebih, sekarang hanya 7,4. Jadi ada penurunan sekitar 500 miliar untuk salesnya. Dari sisi ini mungkin ini terlihat negatif teman-teman, tapi kita harus lihat lagi bagaimana laba bersih dari analisa saham WSBP ini atau waskita beton. Oke, kalau kita lihat sebenarnya net income itu di 3 tahun terakhir ini itu tidak di pas tahun ini saja ini sebenarnya tidak naik karena mengingat sebenarnya isu soal konstruksi, properti dan sebagainya itu memang ada penurunan. Karena di tahun 2020 ini Jokowi sudah merubah kebijakannya dari yang periode sebelumnya itu fokus pada infrastruktur, pada saat ini fokus pada pengembangan SDM. Sehingga wajar kalau penurunan laba itu ada karena ya faktor itu tadi. Tapi selain itu faktor faktor-faktor lain yang misalnya persaingan dan sebagainya itu juga berpengaruh. Tapi yang jelas teman-teman, Jokowi juga sudah memberikan klarifikasinya bahwa memang fokusnya bukan pada konstruksi saat ini, tapi ini tetap dijalankan. Jadi tetap akan ada pembangunan proyek-proyek seperti jalan dan sebagainya. Hanya tidak semasif periode sebelumnya. Kalau memang ini terjadi penurunan, ya itu karena faktor itu juga salah satunya. Nah, kita lihat dari sisi net income-nya. Kalau tadi ini bukan net income, bukan laba bersihnya. Kalau laba bersihnya kita lihat sama, tetap turun dibanding dengan net income after tax-nya. Turun karena faktor itu tadi, mungkin karena kebijakan pemerintah soal konstruksi, kemudian masalah yang terjadi saat ini. Tapi yang jelas soal corona ini belum bisa kita katakan belum terkait dengan penurunan ini, karena pada dasarnya ini hanya mencatat kinerja sampai Desember 2019. Sedangkan kasus corona ini khusus untuk Indonesia ini masih di
terjadi di awal-awal tahun 2020. Jadi itu tidak bisa kita hubungkan secara jelas bahwa itu karena faktor COVID-19. Nah, kemudian dari earning per share memang tampak turun teman-teman, tapi kita tidak bisa hanya melihat ini, kita harus lihat juga dari valuasi-valuasi lainnya seperti PBV terutama untuk return on equity-nya untuk 5 tahun terakhir seperti apa. Nah, mari kita lihat valuasi yang ada saat ini. Nah, yang penting nanti teman-teman itu sebenarnya model bisnisnya seperti apa, prospeknya, tantangannya, nantinya akan seperti apa. Oke, kalau kita lihat price to earning ratio-nya untuk saat ini itu hanya 4,3, pada saat rilis untuk tahun 2019 ini sampai 10 kali, sehingga ini faktor COVID-19 sebenarnya membuat saham dari WSBP ini turun cukup dalam, dan itu sebenarnya yang akan kita bahas di sini, bagaimana peluangnya. Kalau angka-angka ini sebenarnya teman-teman semua bisa, saya yakin. Kemudian kita bandingkan di tahun-tahun sebelumnya, karena ini adalah kuartal 4, semua kuartal 4 2019 dan ini di 2020. Valuasinya memang saya tidak bisa melihat ini adalah valuasinya yang akan kita nilai bahwa ini akan kembali seperti ini, karena faktanya WSBP saat ini sedang turun teman-teman. Jadi bisa jadi dia akan lebih rendah dari ini, dan itu sudah terjadi di PER 4,3. Tapi wajarkah dengan PER 4,3 dan PBV 0,4 untuk saham sekelas anak perusahaan waskita? Kalau PBV itu sebelumnya 1,3, 1,5, 2,0, sedangkan saat ini hanya 0,4. Diskonnya cukup banyak teman-teman. Kemudian dari sisi utang itu ada peningkatan sekitar 0,1 dari rasio debt to equity ratio-nya. Tapi ini masih wajar. Masih wajar karena kita lihat historinya seperti apa. Kemudian dari kita lihat saja langsung return on equity-nya itu hanya 9,8. Jadi menurun dibanding 2 tahun, 3 tahun terakhir ini. Ya, di angka 13 ke atas. Nah, sebenarnya kalau kita baca di tahun 2016 ini dengan return on equity 8,6 itu masih dihargai 555, tapi ini tidak bisa dijadikan patokan, terlebih karena ini saham ini bukan saham yang belum cukup lama di Bursa Efek, baru kurang lebih 5 tahunan. Jadi harga ini tidak bisa kita jadikan patokan, karena ini adalah saat-saat di mana euforia untuk perusahaan atau saham konstruksi masih terjadi. Di saat ini di mana kebijakan pemerintah tidak lagi fokus terhadap konstruksi, tapi masih tetap ada pembangunan, ini bisa kita katakan bahwa sesuatu yang wajar kalau terjadi penurunan. Nah, bagaimana model bisnisnya teman-teman? Dengan model bisnis, valuasinya dulu. Dengan valuasi 0,4 itu saya anggap sangat murah teman-teman. Mengingat ini adalah anak perusahaan waskita, tapi wajarkah 0,4 ini? Nah, itu kembali lagi teman-teman, model bisnis perusahaan nantinya akan seperti apa. Saya sudah sampaikan tadi, dia mungkin akan sangat terpengaruhi oleh kebijakan pemerintah, dan itu sudah terjadi, sehingga wajar kalau sahamnya turun. Tapi memang ini banyak dipengaruhi oleh pengaruh faktor COVID-19, sehingga sahamnya turun cukup dalam. Nah, kalau model bisnis yaitu tadi, dia akan sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah dan juga bagaimana induk perusahaannya yaitu waskita sendiri. Karena yang banyak menggunakan produknya ya otomatis waskita dan perusahaan-perusahaan sejenis. Dan satu hal yang perlu diketahui bahwa saham WSBP ini, waskita beton, kalau dia naik biasanya dipengaruhi oleh saham-saham konstruksi di sektornya. Kalau saham konstruksi naik, biasanya dia akan ikut naik juga. Nah, yang perlu kita perhatikan soal prospeknya ini,
itu pada saat terjadi pembagian dividen. Nah, pada waktu itulah saham konstruksi biasanya akan mulai berbalik arah, mulai akan naik kembali. Nah, itu yang peluang teman-teman bisa tangkap nantinya prospeknya, yaitu soal pembagian dividen. Kemudian pada saat isu virus corona sudah mulai meredah, dan ada kabar baik saat ini di Wuhan. Saat ini perawat-perawat yang sudah difokuskan di Wuhan ini sudah mulai kembali semua, karena Wuhan sudah mulai hampir pulih, teman-teman. Nah, kita tidak bisa serta-merta menjadikan itu sebagai dasar, karena Indonesia saat ini masih harus berjuang untuk menghadapi virus corona nantinya akan seperti apa. Jadi dari sisi prospeknya itu sangat dipengaruhi salah satunya oleh faktor wabah ini. Kemudian faktor lainnya adalah faktor pembagian dividen. Jadi kalau dividen nanti betul-betul keluar, nantinya akan menjadi sentimen positif untuk waskita beton. Soal tantangan yang paling berat mungkin saat ini adalah soal nilai tukar rupiah yang semakin melemah, teman-teman. Kalau nilai tukar rupiah terus melemah, kemudian IHSG juga tidak bisa bangkit, maka bisa jadi PBV ini bisa akan turun, karena masih akan turun karena sebelumnya dia ada di angka 130 kalau tidak salah. Oke, kita lihat sebelumnya di 1 bulan terakhir ini, waskita beton sempat turun sampai 110. Nah, dari sisi ini sebenarnya secara MA-nya, moving average-nya ini belum positif, baik itu MA 20 maupun MA 100-nya atau 50. Kalau posisi candlestick-nya sudah ada di garis-garis ini, itu sudah akan terlihat bahwa waskita beton kemungkinan akan naik. Tapi kembali lagi, teman-teman, saya sudah bahas soal IHSG. Jadi nanti teman-teman lihat lagi di video sebelumnya soal indeks harga saham gabungan seperti apa. Kalau kita lihat 1 tahun terakhir ini, memang waskita beton berada di posisi paling rendahnya, bahkan ini sudah breakdown dibanding dengan 5 tahun terakhir ini adalah angka terendahnya. Nah, ini bisa jadi dia akan mentok di 110. Teman-teman kalau bisa menunggu di 110 atau lebih rendah dari itu, maka akan lebih baik lagi. Tapi kalau masuk saat ini, saya tidak bisa merekomendasikan karena kita belum terbebas dari isu corona, khusus untuk Indonesia ya, bukan Wuhan. Selain itu, dari faktor kebijakan, kemudian labanya yang turun saat ini, maka itu bisa saja masih mempengaruhi pergerakan harga saham waskita beton. Tapi saya juga tidak mengatakan bahwa beberapa hari kemudian waskita beton akan naik kembali ke posisi paling tidak di harga 300 ke atas. Karena ini sangat dipengaruhi oleh faktor rupiah, nilai tukar rupiah, IHSG, dan juga isu corona tadi. Tapi ada satu tantangan lagi, teman-teman. Kalau saya katakan soal tantangan, ini isu resesi nantinya akan seperti apa, karena ada yang menyebutkan bahwa Amerika sudah mengalami resesi saat ini. Tapi kalau itu memang betul-betul terjadi, maka hati-hati jangan masuk dulu di saham ini, karena kita tidak tahu kemungkinan terburuk yang akan terjadi kalau memang isu resesi terjadi. Soal kenaikan saham USBP di beberapa hari ini, kalau kita lihat di 1 bulan terakhir ini sudah naik. Kalau ini biasanya sampai ada 3 bar hijau seperti ini, itu bisa jadi pertanda positif untuk waskita beton. Tapi jangan sampai teman-teman masuk di jebakan, karena bisa jadi ini hanya sentimen positif sementara untuk IHSG, sehingga bisa saja nanti akan kembali berbalik arah. Jadi di video ini, teman-teman, soal analisa saham USBP atau analisa saham waskita beton,
saya tidak bisa rekomendasikan teman-teman untuk masuk saat ini atau tidak, karena itu tadi kita masih terganjal soal tantangan rupiah dan COVID-19 dan isu resesi nantinya. Jadi harus hati-hati teman-teman. Kalaupun misalnya tertarik dengan valuasi, karena saya katakan ini cukup murah untuk saham sekelas Waskita Beton 0,4 yang selama ini tidak pernah dihargai seperti ini. Kalau mau masuk, jangan pernah masuk dengan dana total atau beli bertahap teman-teman. Misalnya siapkan dana untuk 5 kali pembelian atau minimal 3 kali pembelian, itu masih bisa. Jadi buat teman-teman yang sudah memegang sebelumnya dan saham WSBP anjlok pada saat ini, maka saran saya bersabarlah sedikit, tunggu sampai isu corona mereda dan kita lihat apakah dia bisa kembali ke harga 302 ini. Tapi yang jelas isu dividen nantinya itu akan jadi faktor penting dari perubahan harga dari saham Waskita Beton. Oke teman-teman, analis.co.id mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait analisa saham WSBP. Saya tidak memberikan rekomendasi apa-apa. Teman-teman silahkan pertimbangkan valuasinya, pertimbangkan tadi prospek dan tantangannya seperti apa. Mungkin itu dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.